Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan.
bagimu Tuhan. Segala pujian dan keagungan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang memuji Engkau.
kasih. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita tahu ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Mari saat ini kita akan siapkan hati untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di mana Engkau boleh memelihara, memberkati kami sampai saat ini. Dan kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan-Mu Tuhan yang memerdekakan kami, yang menyelamatkan kami. Oleh sebab itu mari Engkau mengurapi kami semua untuk kami boleh mengerti dan kami boleh terima kekuatan untuk kami dapat melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua hanya karena Tuhan. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memelihara kita. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dan dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah membaca bersama-sama firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ini menceritakan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria Yakobus serta Maria yang lain. Apa yang mereka lakukan? Di mana Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, mereka adalah perempuan-perempuan yang membeli rempah-rempah dan pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Nah, siapa Maria Magdalena ini? Mari kita mengenal siapa Maria Magdalena. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 9 demikian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mulai menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi jelas bahwa Maria Magdalena ini adalah orang yang pernah ditolong oleh Tuhan, di mana Tuhan pernah melepaskan dia dari ikatan 7 setan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8, Maria ini juga adalah orang yang melayani Tuhan. Saat Maria sudah ditolong oleh Tuhan, maka di dalam Lukas pasal 8 kita lihat ayat 1, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi jelas, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang telah banyak merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga karena mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga mereka mau melayani Tuhan dengan kekayaan yang mereka miliki. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu?
Di saat mereka sedang merasakan cinta yang begitu luar biasa kepada Tuhan, ternyata mereka menyaksikan bagaimana Yesus yang mereka kasihi ditangkap. Dan bukan hanya Yesus sekedar ditangkap, tetapi mereka juga menyaksikan bagaimana Yesus menderita begitu luar biasa. Dan mereka pun melihat bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Sampai pada akhirnya kita melihat bagaimana perempuan-perempuan ini, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain, melihat pada waktu Yusuf membawa mayat Yesus dan menguburkan mayat Yesus di dalam sebuah bukit batu yang ditutup dengan batu yang besar. Tetapi kita lihat Bapak Ibu, walaupun mereka tahu bahwa Yesus yang mereka kasihi telah dikubur, bahwa Yesus yang mereka kasihi sudah mati, tetapi itu tidak mengurangi kasih mereka kepada Tuhan. Sehingga kita lihat apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome ini. Mereka membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus yang sudah mati dan dikuburkan. Walaupun mereka tahu bahwa kubur mereka, kubur Yesus itu telah ditutup dengan batu yang besar, sehingga dari mereka pun ada perkataan, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi itu tidak mengurungkan niat mereka untuk mereka meminyaki Yesus. Sehingga walaupun mereka tahu Yesus sudah mati dan dikubur dan kuburnya ditutup dengan batu yang besar, mereka tetap melangkah, mereka tetap maju. Batu yang menutupi kubur Yesus itu sudah terguling. Bapak Ibu, saat ini firman Tuhan datang kepada kita lewat cerita ini. Kalau saya boleh memberikan judul buat firman Tuhan pada saat ini buat kita, Tuhan menginginkan kita maju terus Bapak Ibu. Hari-hari ini Tuhan menginginkan kita terus maju di dalam Tuhan. Jangan pernah kita berhenti, tetapi kita harus terus maju. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Maria Magdalena, Maria ibu Yoses pasti merasakan kesedihan pada waktu mereka melihat Yesus mati di atas kayu salib, pada waktu mereka melihat bagaimana Yesus dikuburkan. Sebagai manusia, mereka pasti sedih. Tetapi kita lihat, mereka tidak membiarkan terus sedih. Mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan, Bapak Ibu. Ya. Tapi mereka bangkit. Mereka bangkit, Bapak Ibu, sehingga pada pagi-pagi kita lihat mereka pergi ke kubur Yesus. Ini menjadi satu renungan buat kita semua, Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita juga mengalami bagaimana mungkin kita saat ini sedang mengalami perasaan yang sedih. Mungkin kita saat ini juga mengalami perasaan yang gundah gulana atau apapun itu. Tetapi Bapak Ibu, jangan biarkan kita terus
berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan biarkan kesedihan itu terus ada di hati kita sampai menghambat langkah kita untuk terus maju. Memang mungkin sebagai manusia kita sedih dengan keadaan yang sedang terjadi. Kita mungkin sedih dengan apa yang kita alami saat ini. Mungkin kita melihat ada keluarga kita yang sakit. Mungkin kita melihat ada keluarga kita yang saat ini dalam kekurangan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, dari cerita ini, jangan biarkan kesedihan menghambat langkah kita untuk terus maju. Kita harus terus maju. Karena kita percaya di saat kita maju, di situ Tuhan akan bekerja. Kita percaya Bapak Ibu. Di saat kita maju, Tuhan akan bekerja membuka jalan bagi kita, orang yang mau terus maju. Bapak Ibu, hidup di masa pandemi ini memang tidak mudah. Betul? Bukan perkara yang mudah hidup di masa pandemi sekarang ini. Usaha tidak mudah. Ya, apapun tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi kita belajar dari Maria Magdalena dan Maria yang lain ini. Ya. Kita lihat Bapak Ibu. Ya. Di mana mereka terus maju di dalam Tuhan. Bukankah kita juga adalah orang-orang yang sudah pernah merasakan pertolongan Tuhan? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang tidak pernah ditolong Tuhan? Saya percaya nggak ada. Betul Bapak Ibu? Kita semua pernah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Nah, mari Bapak Ibu, karena kita adalah orang-orang yang sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita, bahkan sampai hari ini Tuhan terus menolong kita. Maka dari itu saudara, mari miliki hati seperti Maria Magdalena yang terus mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Miliki hati yang terus mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Jangan biarkan kesedihan sampai membuat kita depresi. Jangan biarkan kesusahan membuat kita berputus asa sampai kita tidak mau melakukan sesuatu. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan menolong kita. Sekali Tuhan menolong kita, Tuhan akan terus menolong kita. Yang terpenting, kita tidak bermasa bodoh dengan hidup kita. Yang terpenting kita tidak berdiam diri, tapi kita terus mau berusaha bangkit Bapak Ibu. Bangkit dari kesedihanmu. Ayo maju. Cari Tuhan. Karena kita percaya pada waktu kita bangkit, kita mau cari Tuhan, di situ Tuhan menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Kita juga lihat, jangan biarkan kekhawatiran menghalangi langkah kita. Jangan biarkan. Wajar Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome mereka khawatir. Karena mereka tahu bahwa kubur Yesus ditutup dengan batu yang besar. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan mungkin menggulingkan batu yang menutupi kubur Yesus itu. Tapi mereka tidak membiarkan kekhawatiran menghambat langkah mereka.
Kita lihat. Mereka tidak membiarkan kekhawatiran menghentikan langkah mereka. Mungkin pada waktu Bapak Ibu mau melangkah, pada waktu Bapak Ibu mau memulai sesuatu, mungkin timbul kekhawatiran. Saya mau mulai usaha, gimana ya keadaan lagi begini? Saya mau melayani, gimana ya keadaan lagi begini? Mungkin ada kekhawatiran di hati Bapak Ibu. Wajar, kita sebagai manusia. Seringkali kita khawatir, seringkali kita takut. Tetapi kita lihat Maria Magdalena ini, walaupun mereka mungkin khawatir dengan apa yang ada di depan mereka, tetapi kita lihat mereka tetap maju di dalam Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kita harus mulai ya, maju. Kalau memang kita harus melakukan sesuatu, lakukan. Ya. Tugas kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tugas kita maju dan biar Tuhan yang tolong apa yang kita tidak bisa lakukan. Kita lihat di saat mereka maju, Tuhan ternyata telah bekerja menyingkirkan batu yang menutupi kubur Yesus. Apa yang mereka khawatirkan, ternyata Tuhan sudah selesaikan. Jadi yang saat ini yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan, mari melangkah saja. Maju terus dalam Tuhan. Kalau kita lihat cerita bagaimana di dalam kitab Keluaran, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran Bapak Ibu, saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan di mana Fir'aun mengejar mereka dari belakang mereka. Sedangkan kita lihat di depan mereka ada laut. Sehingga kita lihat mereka sebagai manusia takut. Mereka sebagai manusia khawatir. Tetapi kita lihat di dalam kitab Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang perlu kita lakukan, jangan terus ketakutan menguasai kita. Sampai kita tidak melakukan apa-apa. Karena kalau kita karena takut nggak melakukan apa-apa, akhirnya kita juga nggak mendapat apa-apa. Contoh, ilustrasi yang mudah. Seorang anak sekolah pada waktu mau ujian pasti takut. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Seorang anak sekolah yang mau menghadapi ujian pasti takut. Pasti khawatir, aduh gimana nanti kalau saya nggak bisa jawab, aduh gimana kalau nilai saya jelek. Tapi kita lihat, kalau murid ini tetap masuk sekolah dan dia ikut ujian, dia akan tetap dapat nilai. Tapi kalau dia memilih, aku cuma mau di rumah aja, aku takut nanti aku nggak bisa ngerjain. Pada akhirnya dia nggak mendapat nilai apapun. Jadi ketakutan kita jangan biarkan sampai membuat kita tidak melakukan apa-apa.
Jadi bukan waktunya saat ini cuma diem, nggak melakukan apa-apa. Bukan waktunya saat ini. Waktunya kita saat ini justru untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun mungkin kita sebagai hamba-hamba Tuhan kita nggak bisa melayani ke sana kemari. Tapi bukan berarti kita cuma berdiam diri, kita tidak melakukan apa-apa. Kita bisa bertindak, kita berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita melayani orang-orang di sekeliling kita yang perlu pertolongan. Tapi intinya Bapak Ibu, jangan biarkan kekhawatiran kita karena kita melihat ada sesuatu yang menghalangi, ada kesulitan di depan kita, terus membuat kita sampai kita tidak melakukan apapun. Bukan waktunya kita untuk cuma berdiam diri. Tapi mari, seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain, mari kita bangkit. Bangkit. Jangan biarkan kekhawatiran menghambat langkah Bapak Ibu. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkah kita. Bangkit. Yang melayani, mari lebih lagi melayani. Mungkin lewat doa kita melayani jiwa-jiwa. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan pada saatnya kita akan lihat sesungguhnya apa yang kita khawatirkan Tuhan akan selesaikan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan fokus kepada apa yang menghalangi langkah kita. Jangan fokus kepada masalah persoalan kita. Jangan fokus kepada rintangan yang ada. Tapi fokuslah kepada Tuhan yang besar yang dapat menolong kita. Amin Bapak Ibu. Jangan hanya fokus kepada kesulitan, masalah, persoalan kita. Tapi biarlah kita mau fokus kepada Tuhan yang besar. Di tengah kesulitan sekalipun, Tuhan ada untuk menolong. Di tengah-tengah tantangan, Tuhan ada untuk menolong kita. Jadi puji Tuhan ya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus ada untuk menolong kita. Yang terpenting kita maju di dalam Tuhan. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran menghalangi langkah kita. Tapi saat ini adalah waktunya penentuan bagi kita. Di saat masa pandemi ini, kita maju, kita kuat, kita terus setia di dalam Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang akan menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Di mana Engkau mengingatkan bagi kami Tuhan. Di masa-masa sulit ini, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan mau untuk kami tidak hanya fokus kepada masalah kesulitan persoalan kami. Tapi Tuhan mau untuk kami boleh fokus kepada Engkau Tuhan. Tuhan mau untuk kami terus maju di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami untuk kami terus maju di dalam Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kami terus bangkit di dalam Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, di saat kami melangkah maju di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan yang akan menolong apapun yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini Engkau yang mendengar Tuhan. Engkau mendengar seruan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, biar Engkau yang menjamah. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan dan Tuhan yang menolong. Kalau ada di antara mereka yang lemah, Tuhan yang kuatkan. Kalau ada mereka yang saat ini dalam kesulitan, Tuhan yang berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami adalah milik-Mu. Kami adalah orang-orang yang
yang Engkau kasihi, karena Engkau Tuhan yang menolong kami, dan kami percaya Engkau akan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Engkau meteraikan firman-Mu, dan Engkau yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, boleh sama-sama kita dengarkan. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat saat ini. Mari siapkan hatimu, sama-sama kita berdoa bangsa negara kita. Kita berdoa bagi keluarga kita. Kita berdoa bagi pekerjaan kita. Kita berdoa bagi gereja Tuhan. Karena kita dipanggil untuk sama-sama memuji Tuhan, untuk berdoa bagi generasi kita saat ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Indonesia. Pemulihan terjadi atas bangsa kami, pertobatan terjadi Tuhan. Orang-orang akan datang kepadamu Tuhan. Orang-orang akan mencari Engkau Tuhan. Orang-orang akan mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepadamu mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemulihan-Mu akan terjadi. Engkau akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memberkati Tuhan buat Bapak Jokowi, Presiden kami Tuhan. Hikmat-hikmat Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berikan buat Bapak Presiden kami Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun Tuhan yang keputusan yang dia ambil, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan, untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Kami mendukung Bapak Jokowi Tuhan di dalam doa Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau selalu berikan dia kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan. Biarlah setiap orang-orang Tuhan yang ada di bawahnya Tuhan membantu dia Tuhan dengan sepenuh hati. Orang-orang yang tulus Tuhan untuk membantu dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, Pastor Oldi bersama keluarga. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus menuntun mereka Tuhan, bawa mereka Tuhan untuk lebih lagi dengan melihat karya-karya-Mu yang terbesar di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, melalui Pastor Oldi Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu bisa mengerti Tuhan. Pengurapan yang baru Tuhan Engkau berikan buat Pastor Oldi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan. Engkau memberkati kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Hana Tuhan. Kau berikan selalu kekuatan, kesehatan, kemampuan, sukacita dan damai sejahtera. Berkati juga anak-anak mereka Tuhan, Beryl, Gita dan Alvin Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam rencana-rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bawa terus Tuhan keluarga hamba-Mu ini Tuhan, untuk masuk dalam rencana-rencana kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Karis Tuhan. Kami berkati semua jemaat-jemaat Karis Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tolong Tuhan. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Biarlah di hari-hari ini mereka tetap setia Tuhan. Iman mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Karena mereka akan melihat janji-janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah mereka. Yang tak
yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau ditetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau ditetapkan untuk menerima berkat berkelimpahan dalam nama Yesus. Dan engkau ditetapkan untuk menjadi berkat. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata, haleluya. Amin.